Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wirubi Madapi, mahasiswa Unsur, jurusan Hukum semester 2 non reguler. NPM 7420120162. Di sini saya akan mereview pertemuan ke-11, yaitu tentang ukurannya sengaja dan alfa, menghendaki dan mengetahui ini adalah satu paket. Maka dari itu sistem yang dianut oleh Indonesia adalah kesengajaan tidak berwarna. Dalam bahasa Belanda, will and witten, ketika di dalam satu tindak pidana, maka ketika kesalahan ini tidak ditemukan dalam hukum pidana, tapi dalam tatanan doktrin. Kesalahan pidana misalnya peristiwa, ceritanya banyak kasus kesesatan peristiwa dan kasus pidana bermiripan sama dengan kesesatan orang sama kesesatan objek. Contoh, harusnya Asep Hamudin malah menjadi Asep Sopiudin, harusnya Ahmad Rendi malah menjadi Ahmad Saifuddin. Dalam ilmu hukum, setiap orang memiliki kewajiban hukum untuk diri sendiri dan orang lain. Terjadi misalnya perkelahian atau pembelaan diri melampaui batas atau biasanya atau overmatch terpaksa. Ada dua hal kemungkinan, yaitu perbuatan dimaafkan dan dua perbuatan dibenarkan. Kalau itu sebatas pacar mungkin masuk kategori pemaaf, tetapi kalau kakaknya, adiknya, atau orang lain masuk ke dalam ajaran pembenaran. Kealpaan ini merupakan kebalikan dari sengaja. Kealpaan ini ada beberapa bentuk, yaitu kealpaan atau culpalata, yaitu kealpaan berat dalam pasal 359. Barang siapa kealpaan yang menyebabkan orang lain meninggal, salah satu contoh kealpaan berat, karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal. Kealpaan lepis atau lepisima, yaitu kealpaan ringan, ditafsirkan ringan yang seperti apa dulu. Contoh, orang lain berjalan tanpa memberitahukan rambu-rambu lalu lintas, termasuk kealpaan dengan menentukan pertanggungjawaban. Seseorang yang melakukan kesalahan baik kesengajaan ataupun kelalaian tergantung keadaan batin atau jiwa seseorang. Ketika seorang diperiksa mulai dari penyidikan atau selalu ditanyakan apakah Anda dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, ini merupakan hal penting untuk ditanyakan meskipun terlihat seperti basa-basi. Kenapa penting? Karena kemampuan untuk bertanggung jawab nantinya. Bertanggung jawab dikategorikan ada 3, yaitu deskriptif yang menanyakan, normatif menilai, contoh dia sakit perut kayaknya pura-pura. Sistem deskriptif dan normatif. Dan di Indonesia menentukan pertanggungjawaban menggunakan deskriptif dan normatif sistem nomor 3. Artinya keadaan jiwa dari pelaku itu sangat menentukan sekali, tapi yang menentukannya adalah seorang psikiater, ahli jiwa, atau dokter jiwa atau psikolog. Keadaan jiwa atau disebut penyakit jiwa dibagi menjadi 4, yaitu dapat dikatakan tidak mampu bertanggung jawab. Menurut ukuran, dia atau orang tuanya mampu membeli bisa masuk kleptoni, tetapi nanti yang memeriksanya adalah dokter jiwa. Penyakit kleptomani, mencuri, termasuk perbuatan yang dimaafkan, tapi beda lagi apabila itu kleptoni yang membunuh orang atau menyiksa. 2, orang yang punya traumatik tertentu, yang sukanya membakar barang atau benda yang membahayakan orang lain. Tidak tahu kenapa melakukan tanpa alasan, misalkan si A melihat motor rasanya ingin membakarnya, melihat rumah milik orang lain ingin dibakar. Claustrophobia, orang yang berada ketakutan di ruang yang sempit. Implomani, dorongan jiwa kepada seorang laki-laki ketika melihat wanita ingin melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Patut diwaspadai pria yang memiliki pikiran seperti ini ya. Perbuatannya macam-macam seperti mesum, ada rasa ingin mencabuli, ingin memeluk badan. Kadang wanita dan pria udah akrab, suka gandeng tangan, itu bukan perbuatan tidak senonoh, itu termasuk biasa saja. Ini harus hati-hati, bisa ditafsirkan sendiri perihal bisa dimintai pertanggungjawaban yang dapat dimaafkan kalau ada hubungannya dengan penyakit jiwa. Jadi kemampuan penjawabannya hanya sebagian. Selanjutnya, orang mabok juga kadang gak sadar dan melakukan sesuatu tanpa menyadari dia melakukan perbuatan tersebut. Jadi bagaimana pertanggungjawabannya? Pertanyaannya, mabok itu apakah merupakan budaya di Indonesia? Tentu saja bukan. Kalau cenderung Anda suka mabok, lebih baik diam di rumah, jangan keluyuran. Kalau Anda maboknya di jalan umum, Anda akan mengganggu ketertiban umum, seperti teriak-teriak atau mengganggu orang. Contoh, pengamen biar gak tahu malu untuk mengamen, minta-minta ke orang, mereka selalu mabok dulu dan itu tidak dibenarkan. Keadaan mabok
di kita itu bukan sesuatu budaya. Jadi ketika pelaku mabuk dapat dipidana dan dapat dianggap dia mampu bertanggung jawab. Kealpaan yang disadari, kealpaan ini pelaku tidak bisa membayangkan akibat yang timbul. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.